Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat SDAS, apa kabar? Salam siram, silaturahmi Ramadan. Merajut hati, meraih berkah di bulan suci. Kali ini bersama Ustadzah Jihan, saya akan mengajak kalian untuk bertamu di rumah salah satu dari sahabat SD Anak Saleh. Pengen tahu siapa? Let's check it out. Kalau mau bertamu, jangan lupa ketuk pintu dan kasih salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mama? Alhamdulillah. Sehat, Mama? Alhamdulillah. Yuk masuk yuk. Mari. Alhamdulillah, terima kasih sudah menerima kunjungan kami di siang-siang yang panas ini ya, Mama ya. Alhamdulillah, saya yang senang kedatangan tamu istimewa ini. Maaf ya, di siang-siang bulan puasa ya, ya. Papa senang banget, ya. Oke, sudah terjawab ya, Sobat SDAS. Misteri host kita kali ini yaitu Dr. Syifa Mustika. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang ibu tangguh dari 2 putra. Dan yang terakhir nih, ada di SD Anak Saleh di penghujung kelas ya, mamanya sudah kelas 6 ya. Tuh, doakan ya semoga lancar untuk Allah. tahap perjalanan selanjutnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tidak hanya seorang ibu yang tangguh, Dr. Syifa ini selain menjadi dokter, beliau juga akademisi, teman-teman. Dan juga beliau seorang penulis buku. Ini produktif banget pokoknya mama yang satu ini, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, di bulan suci ini adalah momentum bagi umat Islam sedunia untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ya. Tetapi ada satu problem nih, karena berpuasa maka ada juga yang puasanya menjadi tidak bermakna karena banyak magernya. Jadi tidak produktif. Nah, kita ingin ngulik-ngulik nih Mama, ngangsu kawruh kepada Mama tentang bagaimana menjalani ibadah puasa dengan tetap sehat, tetap bugar. Ya, insya Allah siap membantu. Mungkin pertanyaan nih dari sobat-sobat SDAS. Kadang-kadang anak-anak kalau ditanya, aku kuat berpuasa, kuat nahan lapar. Tapi yang paling godaan itu menahan hausnya nih. Jadi bawaannya itu, godaannya itu minuman. Bagaimana ya supaya ada tips-tips khusus nggak supaya mereka tetap bisa nggak cepat merasa dehidrasi gitu, Mama? Haus ya. Ya, jadi ini penting sekali. Sebelumnya mungkin saya menceritakan dulu. Jadi gimana sih tubuh kita itu pada saat kita berpuasa, ya. Nah, puasa itu kan memang merupakan anjuran ya, dan merupakan seruan dari Allah Ta'ala bahwa kita sebagai umat muslim harus berpuasa. Nah, puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum selama kurang lebih 12 atau 13 jam mungkin ya. Itu kan panjang banget gitu ya. Sehingga di dalam masa itu memang puasa yang dijalani oleh umat muslim ini berbeda dengan puasa yang mungkin kalau kita tahu ada namanya intermittent fasting yang untuk menurunkan berat badan. Karena pada puasa Ramadan kita betul-betul tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Nah, tantangannya adalah saat kita tidak makan dan tidak minum, maka tubuh yang paling pertama kehilangan adalah kehilangan cairan atau istilahnya tadi Bu Guru udah bilang dehidrasi. Ya. Jadi kalau dehidrasi itu memang akan terjadi pada awal-awal mulai dari setelah kita sahur sebetulnya seperti itu. Nah, sehingga kalau ditanya tipsnya pasti tipsnya adalah sebelum kita berpuasa maka kita harus memastikan kita memiliki hidrasi yang cukup selama kita berpuasa. Tapi terus kemudian ada pertanyaannya lagi, mana 12 jam kan kita udah nggak boleh makan minum gitu. Sahurnya kapan? Nggak mungkin bisa terpenuhi ini ya. Padahal sebetulnya bisa ya. Itu bisa terkejar kalau kita membiasakan bahwa untuk minum itu kita punya ada pola khusus kalau yang saya sampaikan itu. Polanya 2-4-2. Nah, ini kalau anak Jawa kayak bola nih. 2 ya. Mudah kok diinget ya, 2-4-2. Nah, 2 itu apa? Jadi 2 pada saat kita sahur.
Jadi bangun tidur dan kemudian selama makan sahur itu 2 gelas ya. Kemudian dua yang selanjutnya adalah pada saat kita berbuka puasa. Jadi awal berbuka puasa, kemudian kita makan, itu dua yang selanjutnya. Nah, empatnya yang mana? Nah, empatnya itu berarti setelah itu selama kita tarawih sampai kemudian sebelum kita tidur. Jadi itu kita kejar empatnya di situ. Jadi harusnya kalau konsisten dengan itu, insya Allah kita bisa tidak dehidrasi ya, masih tetap bisa terpenuhi. Itu dari sisi hidrasinya dulu, mungkin seperti itu. Sobat, jangan lupa 242. 242. Kemudian ini mungkin tentang pola makan ya. Kadang kalau berpuasa itu kita kayak kemaruk gitu ya, kumpulin banyak takjil, nanti kekenyangan, kemudian jadi paginya itu nggak produktif. Mungkin ada pola makan sehat di bulan Ramadan. Iya, betul. Ya emang ini penting banget, Bu. Jadi kalau waktu berpuasa, sebetulnya kan tadi sudah dibilang ya, puasa itu diwajibkan dan sebenarnya puasa itu menyehatkan. Nah, kita tuh harus percaya dengan hal itu, namun supaya menjadi sehat memang ada tips-tipsnya. Ya, yang pertama tadi kita sudah bahas tentang minum ya, jadi hidrasi yang cukup. Yang kedua adalah pola makan. Nah, kita harus bisa memilah pola makan kita yang benar pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa. Ya. Jadi gimana pola makannya? Jadi kalau tadi dibilang waktu berbuka puasa kita kemaruk gitu ya. Memang rasanya begitu ya tangannya ya. Nah, tapi kalau pada saat berbuka tuh kita semua makan ya, maka yang komplain nanti perut kita. Pasti itu perut kita jadi begang, nggak enak, yang punya gangguan lambung dia jadi kambuh atau kemudian ngantuk, jadinya nggak kuat taraweh ya, jadi lemes malah tubuh kita. Sehingga bagaimana sebaiknya pola makannya? Jadi yang pertama yang penting adalah yang sehat pada saat makan sahur kita hindari gorengan. Ya, jadi kita hindari yang gorengan, yang bersantan ya. Mungkin kafein dibatasi, jadi mungkin orang tuanya nih ya, mungkin yang ngopi atau yang ngeteh gitu ya, tetap boleh tapi nggak berlebihan ya. Kenapa? Karena sahur itu ibaratnya kalau tubuh kita mau melakukan perjalanan jauh, jadi kayak mobil ya, itu adalah bensinnya. Jadi kita isi sesuatu yang sehat yang nanti bisa menjaga tubuh kita selama 13 jam ke depan. Jadi karbohidrat tetap perlu ya. Kemudian protein itu juga penting dari telur, dari daging, ya susu juga boleh, nggak apa-apa, bagus ya, dari ikan. Kemudian sayur, buah tetap harus ya. Dan minum, tadi kan sudah kita sampaikan ya, minum ya. Nah kenapa tadi nggak boleh kopi teh terlalu banyak pada saat sahur? Karena kopi dan teh itu bersifat diuretik. Diuretik itu artinya bikin kita kencing-kencing. Jadi kalau kopinya terlalu kental waktu sahur, nanti kira-kira jam 6, jam 7 itu kita bolak-balik pipis. Termasuk teh juga Iya, sama teh juga. Sehingga kemudian kalau udah bolak-balik pipis, maka kita jam 8, jam 9, jam 10 udah lemes. Karena udah mulai dehidrasi. Apalagi kalau minum air putihnya tadi kurang pada saat waktu sahur. Namun ada tips penting yang saya mau bilang, dan ini juga terutama buat anak-anak ya. Jadi sahur itu harus bangun, jangan nggak makan sahur ya, jangan skip sahur ya. Betul. Kadang anak-anak suka males kan? Iya, susah banget dibangunin. Banguninnya susah. Ogah-ogahan sampai harus 3 kali, 5 kali yang namanya dari ya. Ngantuk, jadi lebih mengutamakan ngantuknya. Kalau nggak makan, akhirnya nanti yaitu puasanya nggak bisa maksimal, udah haus, terus kemudian lapar, nanti di kelas nggak bisa mikir ya. Betul, itu ya teman-teman, dan skip sahur. Ya. Di dalam sahur itu ada berkah dan juga ada sehat. Betul, itu sahur. Nah sekarang berbuka, tadi sudah disinggung sama Bu Jihan bahwa jangan kemaruk, benar itu. Jadi sahur itu paling penting, ibaratnya, buka kita paling penting bertahap. Jadi mulai dengan sesuatu yang manis dulu, ya. Yang manis itu apa? Bukan kayak iklan-iklan di TV, tapi kurma. Ya, jadi kurma penting, ya. Anak-anak juga harus suka kurma, ya. Kurma itu penting, banyak manfaatnya, ya. Ada sunnahnya, ya. Kurma dengan air putih, mau dengan sesuatu yang manis, teh manis atau apa semua boleh, ya. Kemudian jangan langsung makan besar, jadi supaya perutnya nggak kaget. Sholat maghrib dulu. Iya, betul. Setelah membatalkan takjil, kemudian kita sholat dulu, ya. Setelah itu baru kemudian kita makan. Makan pun nggak langsung makan banyak gitu ya, karena nanti seperti saya sampaikan tadi ngantuk.
nggak kuat taraweh, nggak mau tadarus kayak gitu kan. Iya, Jadi iya. makan dulu ibaratnya ya porsinya 2/3 lah ya. Baru kemudian nanti setelah itu taraweh, tadarus, setelah itu boleh makan lagi. Jadi makan yang bertahap itulah yang bikin tubuh kita ini nanti setelah kita berpuasa penuh ya 1 bulan, setelah itu kita bisa jadi merasa lebih sehat, bisa terdetoks dari tubuh kita. Jadi seperti itu. Jadi puasa yang benar akan membuat kita Menjadi di sehat. akhir Ramadan kita akan menjadi lebih sehat. Oke. Nah, itu tadi sudah ya bagaimana menghindari dehidrasi, Ya, yaitu minum yang minum yang cukup. cukup 2-4-2, kemudian pola makan itu harus ada tahapan, Betul, ya. kemudian sahur jangan ditinggalkan. Ini yang selanjutnya adalah olahraga nih, Oh, Mama. olahraga, Olahraga, apakah kita kalau berpuasa stop olahraga atau Mager gitu ya? Iya, atau ada olahraga di waktu-waktu khusus yang mungkin bisa membuat kita juga tidak meninggalkan olahraga karena itu juga baik untuk kesehatan, tapi juga tidak membuat kita malah nanti batal puasanya karena kelelahan. Iya. Jadi terkait dengan aktivitas fisik ya, jadi sudah disampaikan bahwa memang pada saat berpuasa itu kita juga tetap harus produktif ya. Jadi tetap boleh berolahraga, namun ada waktu-waktunya. Jadi yang disarankan memang mendekati waktu berbuka. Ya, mendekati waktu berbuka, karena kan tidak lama kemudian akan terisi energi kita setelah kita berbuka. Dan kemudian yang kedua, pilihan olahraganya. Jadi jangan yang high impact, yang kardio. Jadi mungkin jalan aja gitu, atau mungkin stretching atau apa seperti itu. Jadi istilahnya yang low impact. Jadi yang bukan olahraga yang berat ya. Apalagi kalau yang tidak terbiasa. Lain ceritanya kalau memang dia seorang atlet, olahragawan, nah itu beda cerita, jangan disamakan dengan kita gitu. Untuk anak-anak cocoknya apa ya, Maya? Jalan-jalan jogging ya, Maya? Iya, jogging aja boleh ya. Mau main bola juga boleh, tapi jangan yang lama gitu. Nanti akhirnya kepingin minum es teh gitu ya, es teh manis aja sama ini aja kayak Maya betul, gitu. Iya. Jadi ringan-ringan aja dan mungkin waktunya lebih pendek seperti itu. Ya. Kemudian ini ada beberapa juga dari sobat SDAS, dari anak-anak juga, dari orang dewasa juga yang punya mah ini Mama. Oh, iya, atau mah dulu ya nanti kita betul. ke penyakit yang lain. Ya. Jadi saya kebetulan kan tadi Bu Jian udah bilang saya seorang dokter. Nah, kebetulan dokter saya itu saya spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi alias jeroan. Jadi penyakit dalam ya, Maya? Penyakit dalam itu memang salah satu penyakit yang saya tangani adalah terkait gangguan lambung ya atau pencernaan. Sering pasien-pasien saya bertanya, boleh nggak puasa? Takutnya nanti kalau puasa jadi kambuh lambungnya. Jawabannya boleh. Ya, boleh. Justru puasa itu malah pada beberapa pasien itu malah lebih menguntungkan. Karena apa? Pada saat berpuasa itu pencernaan itu diistirahatkan. Nah, jadi asam lambungnya nggak terlalu banyak produksi gitu. Jadi malah tidak jarang yang mereka justru dengan berpuasa mereka lebih sehat. Pada saat berbuka setelah makan baru deh keluarnya dia muncul seperti itu. Iya, betul. Ya, jadi intinya tetap boleh, tapi kembali lagi jangan lupa waktu sahur obatnya tetap diminum. Ya, kemudian pilihan makan tadi sudah kami sampaikan ya. Jadi nggak yang bersantan, nggak yang gorengan, yang pedas itu ya, yang asam-asam itu juga harus dihindari. Kemudian sama pada saat berbuka nggak langsung banyak, sedikit bertahap ya, dan tetap pantangan-pantangan makan juga dihindari. Jadi insya Allah dengan tertata pola makannya justru lambungnya lebih baik lagi gitu, keluarnya bisa berkurang seperti itu. Justru itu mungkin menjadi penyembuhan ya. Bisa jadi seperti itu, diistirahatkan. Jangan disuruh kerja terus. Nah, ini untuk yang hipertensi Mama, atau sebaliknya yang darah rendah itu Mama, gimana tuh? Ya, jadi untuk penyakit-penyakit seperti darah tinggi itu kan ibaratnya penyakit kronis ya Bu ya, yang memang mungkin sekian lama dan dia harus rutin minum obat. Maka pesan saya adalah pertama harus konsultasikan dulu ke dokter. Apakah yang bersangkutan diperbolehkan untuk berpuasa? Karena kadang ada kondisi tertentu di mana sebaiknya tidak berpuasa karena mungkin kalau berpuasa mudorotnya lebih banyak ya. Nah, yang kedua, obatnya harus tetap rutin diminum ya. Obat rutin diminum yang biasanya pagi diminum waktu sahur,
yang biasanya malam sesudah buka puasa seperti itu. Dan itu juga sama untuk penyakit-penyakit yang lain ya, misalnya seperti diabetes mellitus atau kencing manis ya, kemudian penyakit-penyakit kronik lainnya ya, asam urat, terus kolesterol itu tetap bisa berpuasa dengan catatan obat rutinnya juga tetap dikonsumsi. Gitu. Oke. Wah, banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan dari Dr. Syifa. Iya. Mungkin satu pesan nih untuk sobat SDAS semua, bagaimana ada ini nih motivasi mereka untuk tidak menjadikan puasa sebagai alasan untuk tidak produktif gitu ya, gimana ini? Ya, baik. Jadi untuk teman-teman di SDAS sekalian ya, jadi harus yakin puasa itu menyehatkan ya. Jadi supaya kita puasanya bisa bagus, terus kemudian hasilnya baik untuk tubuh kita, maka yang pertama niatnya harus dikencengin dulu. Jadi niatnya untuk menyehatkan tubuh, niatnya untuk kesehatan ya, dan untuk beribadah kepada Allah tentunya ya. Dan yang kedua tadi tolong waktu sahur bangun ya, jadi harus makan sahur walaupun sedikit ya. Tadi kan ingat harus minum air putih 2 gelas seperti itu. Jadi supaya nanti Sobat SDAS pada saat berkegiatan di siang hari nggak lemes, nggak mager. Nanti di sekolah nggak bisa masuk pelajaran dari Bapak Ibu guru karena males ya. Dan tetap bisa berkegiatan, berolahraga ya, kemudian aktivitas fisiknya, tapi tetap memang harus tidak yang berlebihan ya. Karena ingat kita sedang menjalankan puasa, kita juga harus tetap menjaga ibadah, jangan sampai puasanya nanti batal di tengah hari seperti itu ya. Iya, betul. Kemudian pada saat berbuka boleh berbuka pengen makan ini itu, tapi ingat harus dibatasi. Jadi pilih makanan-makanan yang menyehatkan ya. Kalau ada gangguan tertentu berarti tadi pantangannya kayak pedas, kecut, ketan, santan yang terlalu berlemak dihindari dulu supaya nanti setelah berpuasa, setelah berbuka puasa perutnya nggak sakit, nggak banyak keluhan ya. Dan tadi terakhir paling penting adalah air putih ya, minimal 8 gelas, yang optimal 10 gelas. Tadi polanya sudah dikasih tahu kapan-kapan minumnya, dan dengan kita berpuasa yang baik dan benar, insya Allah kita akan menjadi lebih sehat, insya Allah. Terima kasih dokter. Sobat SDAS, sumu fasihu. Berpuasalah maka kita akan makin sehat, percayalah itu. Dengan niat yang kuat, insya Allah puasa tidak menjadi halangan kita untuk aktif dan produktif. Sobat SDAS, puasaku boys, Ramadanku nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.